Halo sobat-sobat YouTube semua, kembali lagi bersama dengan saya, Apoteker Ronald. Semoga kalian saat ini dan sampai kedepannya dalam keadaan sehat-sehat saja dan terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat membahayakan kita ya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman saya sendiri ya teman-teman. Sebagai nakes tenaga medis, saya mau berbagi sedikit pengalaman saya terkena COVID ya, virus COVID. Nah, di sini saya akan kasih tipsnya bagaimana teman-teman bisa cepat negatif hasil PCR-nya. Nah, tergantung pada kitanya lagi ya teman-teman. Ini saya yang melakukan, ini pengalaman saya sendiri. Seperti itu ya. Seperti ini teman-temannya, saya akan ceritakan bagaimana gejala yang timbul pada diri saya sewaktu saya positif ya, positif. Nah, yang pertama itu saya mengalami diare ringan ya, diare ringan, mules. Itu yang pertama. Nah, 2 hari kemudian saya itu merasa pusing ya, pusing, terus ada batuk. Batuknya itu tidak terlalu apa, tapi kering ya, kering batuknya. Kemudian bersin-bersin. Di hari keempat, kalau nggak salah itu ya, saya mulai dari diare ringan. Itu di hari keempat, itu saya merasakan ini mata itu terasa pegal ya, pusing dan demam ya. Demamnya tuh nggak apa ya, itu berkelanjutan demamnya seperti itu ya. Sesudah kita makan obat juga, obat demam, itu dia hanya efeknya sedikit gitu. Dia berkelanjutan, berkelanjutan terus seperti itu. Nah, di situ saya mulai curiga gitu kan. Nah, ini tanda-tanda gejala dari si virus gitu kan. Nah, saya itu langsung inisiatif untuk isolasi mandiri ya. Nah, sesudah antigen saya itu positif, 5 hari kemudian itu saya PCR gitu, PCR ya. Tapi sebelum PCR itu masih ada gejala yang saya alami seperti itu. Nah, sebelum PCR itu saya tiba-tiba jam 1 malam ya, di hari kelima itu jam 1 malam itu saya sewaktu minum ya, minum kok nggak salah itu minum apa itu, minum kopi, kok nggak salah minum kopi. Loh, kok nggak ada rasa, itu kopinya nggak ada rasa gitu. Terus saya nggak bisa mencium apa aja, itu nggak bisa kayak gitu ya, mencium apa-apa. Jadi saya buka kulkas, itu kan ada makanan-makanan gitu, jadi saya cium gitu. Loh, ini kok nggak ada. Nah, di situ saya memang pastikan itu sudah pasti positif. Nah gitu, jadi pada malam itu juga saya perbanyak minum air dan saya mengkonsumsi suplemen vitamin ya, vitamin untuk daya tahan tubuh. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sesudah itu saya di hari ke-8 itu saya PCR dan hasilnya negatif teman-teman. Hasilnya negatif. Jadi dari penciuman itu cuma jarak berapa hari? 3 hari ya. Gitu, dari hari kelima itu hilang penciuman saya. Nah, di hari ke-8 saya PCR itu negatif. Padahal antigennya positif kan. Itu jaraknya udah berapa hari gitu. Jadi 1 minggu ya teman-teman jaraknya. Nah, kenapa bisa negatif? Di sini saya akan kasih tahu tipsnya sama teman-teman ya. Yang pertama yang saya lakukan itu adalah, jadi saya itu melakukan aktivitas bagaimana supaya saya itu keluar keringat. Seperti itu. Di tempat saya ini, di rumah ini, karena saya hobi gym ya teman-teman, jadi itu ada dumbbell ya. Jadi saya sering olahraga, beraktivitas di dalam rumah untuk mengeluarkan keringat gitu ya. Gitu. Jadi saya olahraga dan minum air putih. Air mineral itu yang saya minum itu hangat ya teman-teman. Jadi itu untuk memancing keringat kita. Jadi
zat-zat sisa atau apa itu dibuang dari tubuh melalui keringat kita. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang kedua itu konsumsi makanan yang tinggi protein. Karena apa? Protein ini juga akan membantu mempercepat metabolisme dalam tubuh kita. Seperti itu ya. Dan kurangi makanan-makanan yang tinggi karbohidrat ya teman-teman. Jangan mantang-mantang kita apa? Ini bukan arti diet ya, bukan arti diet, tapi memang kita memerlukan protein tersebut untuk memperbaiki metabolisme dalam tubuh kita. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang saya lakukan yang ketiga, itu saya berjemur ya. Berjemur pada waktu jam 9 sampai jam 10 pagi. Itu saya buka baju. Gitu, dari badan belakang tuh saya arahin ke sinar matahari. Terus di depan juga itu saya arahin kayak gitu ya. Nah, yang keempat, itu yang keempatnya seperti tadi saya bilang, rajin beraktivitas supaya sekresi atau pembuangan zat sisa yang ada di dalam tubuh kita itu bisa cepat keluar melalui keringat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang kelima, itu konsumsi buah dan sayur yang tinggi serat. Seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa juga konsumsi vitamin daya tahan tubuh ya. Karena apa? Suplemen daya tahan tubuh ini itu dapat membantu menjaga imunitas kita. Seperti itu ya teman-teman. Dan yang keenam itu sering melakukan cuci hidung atau berkumur ya teman-teman. Saya itu satu hari itu ada sampai 5 kali ya cuci hidung itu. Di sini saya jelaskan, kalian tidak boleh menggunakan air untuk mencuci hidung itu air biasa ya. Air biasa. Jadi kalian menggunakan larutan NaCl. Karena apa? Larutan NaCl itu sama tekanan osmosisnya itu dengan tubuh, yaitu 0,9 miliosmos per liternya ya. Jadi itu sama tekanannya. Jadi kalau misalnya kita masukkan air biasa ke hidung gitu, tahan napas, itu akan terasa perih ya, sangat sakit gitu. Karena apa? Karena tekanan osmosis air biasa dengan larutan NaCl itu sudah berbeda ya teman-teman. Jadi gunakan NaCl ya teman-teman. Nah, itu saja pengalaman saya. Semoga kalian dapat melakukan, misalnya kalian positif COVID-19, dapat melakukan seperti saran saya yang saya lakukan. Seperti itu. Semoga kalian cepat hasilnya negatif dan bisa beraktivitas seperti semula. Virus ini belum ada obatnya ya teman-teman. Jadi kita harus divaksin ya, harus divaksin. Gunanya vaksin itu untuk apa? Supaya tubuh kita itu dapat mengenali si virus seperti itu. Jadi tubuh kita itu dapat melawan jika si virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, baiklah sampai situ dulu saya berbagi pengalaman saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan bagikan ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian dapat melakukan hal yang sama. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Semoga kalian tetap sehat dan selalu bersemangat.